Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita merenungkan bagaimana kehidupan kita selama kita mengiring Kristus, jujur ya, kita boleh rasakan di dalam diri kita. Terus terang kita mau berkata begini, kadang-kadang kita pesimis. Melihat diri kita sendiri ini sulit sekali yang namanya berubah. Kita tahu loh yang benar, kita tahu loh bagaimana yang dimau oleh Allah, kita tahu loh rumusan-rumusannya untuk menyenangkan Allah. Tapi untuk beranjak ke sana itu kita gagal terus, saudaraku. Kita jatuh di hal-hal yang sama terus-menerus. Setuju gak, saudaraku ya? Tapi pada pagi hari ini saya mau katakan jangan putus asa. Kita gak boleh putus asa. Tuhan menghajar kita melalui banyak pukulan-pukulan kehidupan yang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti akan hal itu. Tapi sejujurnya saudaraku, Tuhan itu sedang memproses dirimu dan diriku supaya bisa menjadi sempurna di mata Allah. Maka sebaik apapun kita melalui proses budi pekerti atau pendidikan beretika, itu tidak akan menjadikan kita menjadi manusia indah di mata Allah. Sampai kita benar-benar ditenun, dihajar, dibentuk, dilumat oleh Tuhan itu sendiri dari tangannya sendiri. Melalui apa? Melalui pukulan-pukulan kehidupan itu. Maka bayangkan kalau kita menjadi orang-orang pengikut Kristus, tapi kita tidak mengerti proses pembentukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan melewatkan banyak momentum besar yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan mungkin sepanjang kita hidup sampai hari ini, kita sudah puluhan kali atau ratusan kali kita melepaskan momen-momen atau momentum-momentum Roh Kudus membentuk kita. Betul? Dan seringkali Roh Kudus tidak kita libatkan sama sekali dalam kehidupan kita ini. Maka ketika kita mendengar kata Roh Kudus, orang langsung mengaitkannya dengan Pentakosta atau dengan apapun lah hal-hal yang dianggap ngeroh. Padahal proses untuk menjadi manusia baru, ciptaan baru, itu tidak dapat dilepaskan dari karya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang sanggup berbicara, yang sanggup menunjukkan keadaan terdalam di dalam diri kita. Maka kita harus menanggalkan satu persatu bagian dari manusia lama kita, sampai kita menjadi pribadi yang memiliki kemurnian atau bersih di hadapan Allah. Tapi proses ini hanya berlaku bagi mereka yang memang nekat, saudaraku, atau mereka memang memilih. Aku memang mau nekat benar-benar mengasihi Tuhan. Itu, saudaraku. Meskipun kita belum sempurna, kita bisa mengasihi Tuhan melalui proses panjang, tapi di satu titik kita lemparkan titik fokus kita bahwa aku mau nyenengin Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan sampai di tingkat tertinggi. Maka meskipun kita belum sempurna, gak apa-apa, itu proses kita menaiki tangga kesempurnaan itu. Kita di dalam proses menaiki tangga kesempurnaan mengasihi Allah itu, kita bisa menggelorakan hati, belajar menggelorakan hati, mencintai Tuhan sampai kita sungguh-sungguh ingin senengin Dia. Kalau gelora hati itu ada, maka Roh Kudus akan membantu kita, menggarap kita untuk kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan itu. Tapi yang terpenting adalah hasrat atau api kecil itu dimulai dari respon kita dulu. Api kecil itu harus dijaga. Harus kuat dijaga untuk mencintai Tuhan itu dijaga. Sehingga Roh Kudus akan menjadi bahan bakar yang akan menyambar itu semakin besar.
Gitu loh, perumpamaannya begitu kalau saya gambarkan. Apabila kemurahan hati kita berasal dari karya Roh Kudus, maka contoh hidup gini, kalau ada orang lain yang tidak berterima kasih, tidak menghargai, bahkan meremehkan apa yang sudah kita lakukan, itu bukan jadi masalah lagi buat hati kita. Ingat ya saudaraku, kalau saudara-saudari pencinta renungan The Message sudah mengikuti WhatsApp channel Gereja GSKI Rehoboth Semarang, di situ ada kebenaran-kebenaran quotes-quotes yang saya sampaikan. Itu dengan tema warrior series, artinya menjadi pelayan Tuhan yang warrior. Lah di situ ini salah satunya. Kalau Roh Kudus sudah hold your life, hold your heart, hold your mind, pikiranmu, feelingmu, perasaanmu, maka kalau ada orang-orang di sekitarmu, apalagi di dalam dunia pelayanan atau di dalam keluargamu, ada orang-orang yang meremehkan kamu, terbenturlah kau dengan itu bukan hal lagi. Itu sudah tidak jadi masalah, karena kelasmu bukan tentangku lagi, tapi tentang Tuhan. Karena saat kita berbuat baik, kita sudah lebih dulu menikmati sukacita yang asalnya dari Tuhan. Itu loh saudaraku. Dan bila kita sudah merasakan sukacita yang dari Tuhan, kita akan tahu saat kita menyenangkan hatinya, itu kita akan merasakan itu. Tuhan akan beri satu sinyal yang Tuhan mau katakan di dalam batin kita bahwa aku puas nak dengan apa yang kau lakukan. Dan kita bisa merasakan sukacitanya Tuhan itu. Ngerti ya saudaraku? Ini gak bisa saya omongkan begini saja kalau Anda tidak praktek. Ya, pendidikan moral itu memang baik, diajarkan selama ini baik, ya. Tapi itu tidak akan membentuk seseorang menjadi man of God. Artinya apa? Pendidikan moral yang diajarkan dari kecil di sekolah-sekolah sampai kita besar pun, itu tidak akan bisa membentuk seseorang menjadi manusia Allah seperti yang Allah kehendaki sampai presisi. Itu tidak bisa. Karena yang dikehendaki Tuhan itu adalah profilnya segambar, kita sudah segambar nih. Kita punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi harus serupa dengan Allah. Itu yang dirancang Allah dari semula atas hidup manusia. Kita harus berjuang di situ mengembalikan rupa Allah itu. Dunia pun mengajarkan untuk tidak melawan musuh dan tidak berbuat jahat. Tetapi ketika hal itu lahir dari Roh Kudus, hasilnya beda. Ngomongnya gimana ya? Kalau dunia mengasihi, tidak berbuat jahat, tidak berbuat curang, itu baik, tetapi kembalinya untuk kepentingan dirinya, untuk tidak masuk neraka kah, atau apapun lah, memberi tapi untuk apapun lah, tentang dirinya lagi, mungkin dikontenin lah atau apa, nggak tahu lah ya. Tapi intinya begitu. Tapi kalau itu lahirnya dari Roh Kudus, hasilnya beda, karena bukan untukku, tapi untuk hatinya Tuhan. Itu kelasnya beda saudaraku. Saya ngomong ini kalau Anda memahami suara kebenaran dalam, deep ya. Yang saya katakan ini Anda bisa menangkap itu dengan jeli. Kelasmu tuh beda. Kalau kelasmu memberi untukmu, masih untuk kepentinganmu, masih ecek-ecek saudaraku, masih kelas rendah. Tapi kamu memberi untuk Tuhan, hati Tuhan, itu yang diminta Tuhan sebetulnya. Itu kelas tertinggi. Maka saudaraku, kalau kita ingat perumpamaan seseorang yang memberikan persembahan di bait Allah, orang kaya memberikan persembahan di bait Allah dengan janda miskin yang hanya tinggal 2 peser koin, itu beda. Tuhan tidak lihat jumlahnya, tapi Tuhan lihat
bagaimana hati orang itu memberi. Ngerti nggak saudara? Ini bukan hal uang, tapi ini contohnya perumpamaan itu tentang uang kan. Ini yang saya tangkap adalah intinya adalah dari hati yang memberi itu untuk apa, untuk siapa, ke siapa. Bukan tentang dia tapi tentang Tuhan. Lah itu yang mau diajarkan di Suara Kebenaran sebetulnya. Gitu saudaraku. Kita tidak akan bisa memahaminya sebelum kita mengalami sendiri proses itu secara nyata yang saya omongkan ini. Jangan takut saudaraku kalau kamu do something untuk Tuhan. Makanya saya ajarkan jangan setengah-setengah. Karena Allah itu hidup. Tanamkan dalam hatimu. Sekali lagi yuk ngomong bareng-bareng 1, 2, 3. Allah itu hidup. Maka kalau Allah itu hidup, kamu jangan tanggung sama Tuhan. All out atau tidak usah sama sekali. Pilihannya cuma itu. All out atau tidak usah sama sekali. Dua kutub ekstrim. Suara Kebenaran itu mengajarkan di titik itu. Dua kutub ekstrim. Habis-habisan apa nggak usah sama sekali. Kalau tanggung itu percuma. Malah buat orang jatuh gara-gara hidup kita. Maka jangan sampai kita meninggalkan dunia ini nanti ternyata kita masih menyimpan wajah batin yang bukan berasal dari Allah, saudaraku. Karena kecantikan rohani ini itu hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri dalam 24 jam 7 hari dengan kompleksitas hidupmu. Maka ketika kita mendidik anak-anak jangan hanya disiplin, sistem ini dan itu, tapi lebih kepada roh yang kita tularkan kepada anak-anak kita. Spirit Yesus digarap oleh rohnya Bapa, Roh Kudus itu. Dijamah oleh Roh Kudus. Wah, itu powerful. Kalaupun anak-anak berubah, itu bukan karena sistem, tetapi karena jamahan Tuhan itu yang menyentuh hati mereka. Paham ya saudaraku ya? Ya. Karena begini saudaraku, teladan hidup itu lebih penting. Maka setiap anak perlu mengalami proses perjumpaan pribadi dengan Allah. Supaya mereka bisa menanggalkan manusia lama mereka yang mungkin kita orang tua mewariskan sesuatu yang salah selama ini. Dengan firman, dengan doa, dengan peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan. Kita harus peka dan memperhatikan bagian mana lagi dalam hidup kita yang sedang digarap oleh Tuhan. Dan bagian mana yang harus terus kita poles untuk kita bisa mewariskan bagian hidup yang benar itu kepada orang-orang di sekitar dan generasi kita. Ingat saudaraku, ikut Tuhan itu menyakitkan. Sekali lagi, para pencinta renungan The Message Suara Kebenaran, saya mau ingatkan kalau kamu mau ikut Tuhan tapi mau hidupmu enak, kamu salah channel di sini. Kamu salah. Kalau saya mau gaungkan, kalau kamu mau ikut Tuhan yang benar, kamu harus menderita. Kenapa menderita, Pastor? Harus pikul salib. Artinya apa? Kamu harus mengalami aniaya. Seperti gereja mula-mula mengalami aniaya. Apa aniaya yang kita alami hari ini? Oh, bukan aniaya fisik, tetapi aniaya diri manusia lama kita yang terus dianiaya untuk terus rontok habis kita mengenakan hidup yang baru. Itu yang seharusnya saudaraku. Amin saudaraku. Maka persoalan-persoalan berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu itu fungsinya juga salah satunya untuk menganiaya manusia lamamu. Menganiaya dagingmu. Supaya kita bisa memindahkan hati ke surga. Memisahkan diri dengan dunia ini. Orak gampang saudaraku itu kalau dalam bahasa Jawa, orak gampang. Setengah mati bahkan mati-matian pun orak gampang. Tidak mudah. Maka berjuanglah. Ayo. Kurang-kurangin speedmu mengejar dunia. Tambah-tambahin speedmu untuk ngejar Tuhan. Untuk buru Tuhan. Amin.
Karena itu matikan manusia lamamu, hiduplah dalam kehidupan baru di dalam Tuhan. Tuhan bela kamu, bukan dengan cara membuat kehidupanmu mudah, tidak. Tapi Tuhan bela kamu dengan hal-hal yang memang seringkali kamu bisa bertanya, kenapa aku harus mengalami ini? Karena justru lewat semuanya itu Tuhan sedang bekerja supaya kamu berubah hidupmu. Kamu semakin cinta sama Tuhan, semakin butuh sama Tuhan. Gak bisa tanpa Tuhan. Maka saudaraku dengerin, sadari keadaan hidupmu. Jangan lupa untuk berdoa dan meminta petunjuk Tuhan. Bagaimana dalam hidup ini kita harus diubahkan terus oleh Tuhan. Amin ya. Jadi pada pagi hari ini sekali lagi, yuk cepat-cepat kembali ke Tuhan. Kita biar dibentuk jadi bejana Tuhan yang indah. Kau dan saya bejana Tuhan, jangan lupa hal itu. Tuhan harus menenun kita sampai sempurna. Ya, selamat pagi ya saudaraku ya. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. God bless you. One vision, one heart for harvesting.